Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 31. Di nomor 30-nya kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 31 katanya diberitahukan pada cermin cekung dengan jarak fokus F. Oke, berarti untuk soal nomor yang ini kalau misalkan katanya ah, nomor 31 ini katanya ada cermin cekung. Oke, cermin cekung itu berarti seperti ini. Nah, arahnya sebelah kanan ya, karena cermin cekung. Kalau kita bikin sebelah belakangnya itu yang sebelah kiri, jadi kita ngelihat dari depannya di sini, maka dia jadi cermin cembung ya. Oke, so dari sini cermin cekung dan punya jarak titik fokus itu sebesar f. Ya sudah, kemudian diberitahukan dari soal ada perbesaran bayangan sebesar n dan n-nya ini lebih besar daripada 1. Yang artinya apa? Perbesarannya adalah tipe diperbesar. Oke. Nah, terus yang ditanya adalah jarak antar benda dengan bayangan dapat dituliskan sebagai berikut dalam bentuk persamaan. Ya sudah, sebenarnya rumus dasar yang kita bisa pakai adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Nah, yang ditanya adalah sebenarnya nilai dari S aksen dikurang dengan S itu atau selisih atau jarak antara benda dengan bayangan itu berapa sih? Seperti itu ya. Ya sudah, berarti kalau misalkan kita kerjakan ini gimana ya ngerjainnya? Oke. Nah, di mana untuk perhitungan perbesaran bayangan ya kan, itu kan sebenarnya adalah mutlak S aksen per S itu ternyata sama dengan N. Sorry, ini S ya. Nah, jadi di sini bisa kita bilang karena kita ngambil yang S aksen atau S-nya itu positif. Karena kan kalau misalkan nih, kalau berdasarkan aturan ruang, misalkan ini kan 2F nih, maka aturan ruang itu ada yang pertama di sini, kedua di sini, kemudian yang ketiga di sini, dan keempat tuh di sini. Ya, berarti berdasarkan aturan ruang, R benda tambah R bayangan atau R tambah R aksen itu harus sama dengan 5. Dan kemudian sifat bayangan yang mungkin terjadi karena berhubung kita minta ini diperbesar, maka R aksennya harus lebih besar daripada R supaya apa? Diperbesar. Nah, sekarang kemungkinan besar supaya di sini kita bisa gunakan R tambah R aksen sama dengan 5 dan R aksen itu lebih besar daripada R, maka kemungkinan besar yang pertama adalah 3 sama 2 terus 4 sama 1. Karena kalau kita pakai 2 terus R-nya 3, maka itu jadinya diperkecil. 1 4 pun diperkecil. Jadi dua kemungkinan nih. Ternyata ada dua kemungkinan dari info yang kita dapat di sini. Ternyata ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama R aksennya itu 3 alias R bayangannya 3 dan R-nya itu 2, berarti R aksennya ini kalau misalkan 3 tuh berarti ada di depan cermin kan. Oke. Karena berhubung R aksennya ini di depan cermin, ya di depan cermin, maka nilai S-nya ini akan bernilai positif. S aksennya ini akan bernilai positif. Kemudian kalau yang kedua, kalau R aksennya ini 4 dan R-nya ini sama dengan 1, maka R aksennya ini kan di depan cermin nih. Di belakang cermin. Oke, di belakang cermin. Maka untuk terkait dengan X aksennya ini akan bernilai negatif. Nah, di sini berarti kita ambil yang positif dulu ya, kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan pertama, kalau misalkan ini kan berarti S aksen sama dengan kalau positif ya, berarti S aksen per S itu akan sama dengan N, berarti nilai S aksennya ini sama dengan positif N dikali dengan S. Kemungkinan kedua, kalau misalkan min S aksen gitu ya, alias X aksen yang ini bernilai negatif, per S sama dengan N, maka jarak bayangan ke cermin itu sebesar dengan min N dikali dengan S. Ya sudah, berarti kalau dari sini, kalau misalkan kita kerjakan dari rumus yang ini ya, misalkan kita turunkan sendiri, berarti seper S aksen
itu sama dengan 1/f dikurang dengan 1/s kan. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita atau ini kita turunkan aja dulu ya yang di sebelah kanan ini yang rumus yang ditanya. Berarti S aksen dikurang S aksen dikurang S berarti ini kalau yang pertama berarti N dikali dengan S dikurang dengan S. Terus kemungkinan yang kedua adalah minus NS dikurang dengan S. Nah, ya sudah, berarti di sini kan kalau misalkan kita informasikan berarti untuk kemungkinan pertama dulu ya yang kita kerjakan. Kemungkinan kedua itu nanti belakangan aja dulu. Berarti jarak bayangan ke bendanya itu adalah NS dikurang dengan S. Atau bisa kita bilang berarti N dikali dengan S dikalikan dengan N kurang 1. Berarti di sini kita harus minta dalam bentuk S-nya ya, bukan S aksennya ternyata. Ya sudah, berarti di sini kalau ditanya 1/s itu ya berarti 1/f dikurang dengan 1/f dikurangkan dengan 1/s aksen. Nah, tapi sebenarnya kalau kita rubah sih nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena kan untuk S ini kan kita udah punya informasi apa yang kita pakai. N kali S kan. Jadi sebenarnya di sini 1/f sama dengan 1/s ditambahkan 1 dengan 1/n kali S. Ya sudah, berarti dari sini kita punya informasi 1/f sama dengan per N dikali dengan S terus N tambah 1 kan. Berarti nilai F-nya atau kita bisa bilang berarti N dikalikan dengan S sama dengan N tambah 1 kali F. Maka untuk nilai S-nya itu setara dengan yang namanya N tambah 1 kali F per N. Ya. Ya sudah, dari sini kalau kita masukkan berarti S dikalikan dengan S-nya adalah N tambah 1 dikalikan dengan F per N dikalikan dengan N kurang 1, maka hasilnya adalah N kuadrat kurang 1 per N dikalikan dengan F. Ya. Ya sudah, ternyata kalau kita anggap dengan S-nya positif, kemungkinan pertama, maka jawabannya ada nih. Ya kan? Sehingga jawabannya udah jelas banget, N kuadrat kurang 1, maka jawabannya adalah yang E. Ya. Nah, tapi mungkin nggak sih kalau kemungkinan kedua? Nah, kalau kemungkinan kedua berarti min N ke S dikurang dengan S, maka S-nya ini sama dengan S min N min 1. Seperti itu ya. Ya sudah, berarti kalau misalkan kita kerjakan seperti ini dan kita masukkan dia min N gitu ya, min NS, jadinya berarti sama aja kayak 1/S dikurang dengan 1/NS. Maka untuk kalau di sini berarti hasilnya adalah N dikurang 1/NS. Nah, dari sini kalau misalkan ini kan jadinya boleh dong kalau kita bikin min S sama dengan N tambah 1 gitu ya. Nah, terus di sini ternyata kalau kita kerjakan dengan tahap yang kedua dengan menggunakan yang seperti ini, maka nilai S-nya itu akan setara dengan yang namanya apa? N dikalikan dengan S, berarti ini N kurang 1 kan. Nah, ya sudah, berarti ini sama dengan min dari N kurang 1 dikalikan dengan F per N dikalikan dengan N tambah 1. Maka nilainya adalah min dari N kuadrat dikurang 1 per N dikalikan dengan F. Tapi kalau memang ini positif, kalau kita membutuhkan yang positif, maka hasilnya apa? Atau mungkin begini aja ya biar lebih jelas lagi. Ternyata kalau misalkan kita kerjakan dengan yang pertama, ketemu nih jawaban yang E. Tapi kalau kita kerjakan dengan kemungkinan kedua, biar lebih rapi aja ya. Nah, kalau kemungkinan kedua berarti min NS dikurang dengan S, maka jadinya min S sama dengan N ditambah dengan 1. Ya sudah, dari sini berarti 1/F sama dengan 1/S ditambahkan dengan 1 per min NS. Berarti 1/F sama dengan 1/S dikurang dengan 1/NS. Ya sudah, berarti ini jadinya 1/F sama dengan ini N kali S, berarti N kurang 1. Maka nilai F-nya adalah berarti NS per N kurang 1. Atau bolehlah kalau kita bikin begini, NS sama dengan N kurang 1 kali F.
Berarti untuk S-nya sama dengan N kurang 1 kali F per N. Dan ternyata terbukti ya coret-coretannya. Nah, kalau emang biasanya udah ngerjain dan bisa cepet ya, tanpa tulis seperti ini harusnya udah bisa. Nah, ini jadinya min dari N kurang 1 kali F per N dikalikan dengan N tambah 1, maka hasilnya adalah min N kuadrat kurang 1 dikali F per N. Nah, berarti ini jawabannya kalau kita masukkan jadinya 1 dikurang N kuadrat per N dikalikan dengan F. Nah, ternyata dengan kondisi kedua yang R aksennya 4 alias bayangannya ada di belakang cermin, ternyata jawabannya tidak ada, ya. Jadi pilihannya antara yang di nomor 1 atau nomor 2, dan ternyata setelah kita kerjakan adanya di nomor 1 doang, ya. Yang R aksennya 3, R-nya 2. Alias kalau kita gambar bendanya itu ada di sini, maka bayangannya akan ada jatuh di sini. Seperti itu, ya. Karena bisa juga nih di sini bayangannya tuh di sini juga bisa. Karena kan ini sama-sama diperbesar kan. Jadi kita nggak tahu kondisi mana yang dipakai. Jadi kalau tadi kita ngeceknya di nomor 2, maka jawabannya nggak bakal mungkin ada dan pasti jawabannya yang versi yang pertama. Nah, jadi di sini mungkin kalau kalian search atau mungkin kalian cari terkait dengan pembahasan soal yang nomor 31 ini, mereka tidak terlalu fokus kepada yang ada di sini. Jadi intinya mereka langsung mengatakan bahwa perbesaran bayangannya terkait dengan S aksen kurang S aksennya itu langsung yang N kali S. Jadi mereka tidak pakai yang negatif. Mungkin mereka tahu kalau pakai negatif itu jawabannya nggak ada, so langsung aja disebar yang versi positif. Yang versi negatifnya nggak dijelasin, ya. Oke, jadi nomor 31 ternyata jawaban yang E. Jawabannya ternyata ada yang versi positif dan negatifnya nggak ada. Kalau ada dua-duanya gimana? Ya berarti nomor 31 ini salah soal, ya. Bukan salah soal sih, lebih tepatnya tipe dari pilihan gandanya, ya. Oke, kita lanjut untuk ke soal berikutnya, ke soal nomor 32. Oke, kita hapus untuk nomor 31-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 32, ya. Oke. Untuk soal nomor 32, katanya sebuah batang panjang diamnya itu sebesar L. Berarti nomor 32 diberitahukan bahwa L0-nya atau panjang panjang ketika diam itu sebesar L besar. Kemudian batang tersebut searah dengan arah membujurnya. Oke, jadi batangnya ini seperti ini dengan panjang ketika diam itu besarnya L besar dan bergerak searah, batang tersebut bergerak searah dengan arah membujurnya. Berarti bergeraknya itu ke arah kiri ataupun ke arah kanan, ya. V-nya itu ada sesuatu. Dan kemudian sehingga dilihat oleh pengamat yang diam panjangnya itu sebesar 0,6 L. Berarti diberitahukan bahwa L-nya ini sebesar 0,6 L. Pengamat lain yang bergerak searah dengan gerak batang mengamati panjang batang sebesar L-nya itu adalah 0,8 L. Nah, jika C adalah kelajuan cahaya, ini berarti L1 sama L2 ya. Berarti jika C adalah kelajuan cahaya, maka kelajuan batang relatif terhadap pengamat yang bergerak itu adalah berapa? Nah, jadi di sini katanya ada yang diam ya. Katanya oleh pengamat yang diam dari sini, yang nomor 1 katanya ngelihat L1-nya sebesar 0,6 L. Dan kemudian di sini ada dua yang bergerak dengan berarti kalau kita bisa bilang ini V1-nya 0, V2-nya ini punya nilai sesuatu, katanya L2-nya itu sebesar 0,8 L. Nah, intinya adalah maka kelajuan batang relatif terhadap pengamat, berarti alias V-nya ini berapa? Atau V batang ya, berarti ini VB. Kira-kira berapa sih terhadap pengamat yang bergerak? Nah, sebenarnya kalau misalkan emang kita kerjakan ini dengan menggunakan apa namanya ya, yang pakai relativitas yang V A ke O itu sama dengan V begini 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 begini, mungkin bisa kali ya. Cuman tapi kalau kita emang beranggap ini tidak soalnya tidak terlalu rumit seperti itu, kan yang ditanya adalah VB-nya itu berapa, maka bisa langsung kita gunakan terkait dengan rumus itu ya, kontraksi panjang yang dimana berarti berhubung yang kita bahas nomor 2 aja, berarti L2 sama dengan yang namanya L0 per
gamma. Nah, di mana gammanya ini itu sama dengan, nah gammanya itu adalah 1 per ya kan, 1 per akar kuadrat dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya sudah, berarti kalau ini gamma adalah 1 per ini, berarti kalau 1 per gamma itu ya sama aja akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Makanya kenapa ada rumus jadi terkait dengan L itu bisa berubah menjadi L itu sama dengan L0 dikalikan dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya sudah, dari sini langsung kita kerjakan. L2 nya itu adalah 0,8 L0 alias L sama dengan L dikalikan dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. So ini habis, ini habis. Berarti karena ini habis, langsung kita pangkatkan 2 kiri aja, atau kalau mau tulis dulu nggak apa-apa. 0,8 sama dengan akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. So langsung kita kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Berarti hasilnya di sebelah kiri itu adalah 0,64 sama dengan 1 kurang V2 dikurang C kuadrat. Ya sudah, berarti V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 dikurang 0,64. Berarti V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 0,36. Berarti dari sini V kuadrat itu sama dengan 0,36 C kuadrat. Berarti nilai V-nya kalau kita akarkan, berarti akar kuadrat dari 0,36 C kuadrat, maka nilai V-nya adalah 0,6 C. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu untuk soal nomor 32. Nah, oke. Di sini kalau kita mau pakai rumus yang ini, VAB sama dengan VAO ditambah dengan VOB, ya kan? Per 1 ditambah dengan VAO dikali dengan VOB per C kuadrat. Ini kurang pas. Dikarenakan apa? Karena salah satu benda pengamat atau salah satu pengamatnya itu diam. Yang kedua itu bergerak, tapi nggak tahu bergeraknya sebesar apa. Seperti itu ya. Nah, ya, kalau emang kita tahu ini V-nya berapa, mungkin bisa kita bandingkan dengan menggunakan rumus yang ini, ya. Karena berhubung nggak dibahas kecepatan gerak si pengamatnya itu berapa, ya nggak bisa, ya. Jadi ini biasanya dipakai dengan rumus yang biasanya gini. Kasusnya ini kalau misalkan saya punya pesawat, gitu ya, ada 2 pesawat. Kata si pesawat yang A itu, B itu kecepatannya segini. Terus berdasarkan B, itu kecepatannya segini. Dan berdasarkan saya yang diam atau berdasarkan saya yang lihat dari bawah, si A itu geraknya segini dan B itu geraknya begini. Nah, itu baru bisa dipakai, ya. Tapi kalau 2 pengamat sekaligus ke sebuah benda, biasanya ini jarang banget dipakai karena emang nggak bisa harusnya, ya. Harusnya nggak bisa sih kalau kita kerjakan pakai seperti ini. Untuk kasus soal yang nomor 32 ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 32 ini, jawaban yang masih possible sementara itu untuk nomor 32 adalah yang B. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan ini juga agak sedikit tricky ya soalnya. Jadi kalau misalkan ini nanti nomor 32 ada jawabannya lain yang saya temukan gitu ya, nanti akan saya share aja di kolom komentar. Oke, jadi untuk nomor 32 kita hapus dulu aja ya. Dibandingin sama ngide-ngide dulu, takutnya jawabannya nggak ada, jadi nanti saya coret-coret ulang lagi ya, karena sementara yang saya temukan itu yang tadi ya caranya ya. Oke, untuk nomor 33, suhu suatu permukaan benda hitam katanya berarti suhunya adalah 693 derajat Celcius. Nah, intensitas maksimum yang dapat dipancarkan oleh permukaan benda tersebut terjadi pada frekuensi berapa? Nah, oke, berarti nomor 33 di sini informasi untuk nomor 33 kita punya suhu sebesar 693 derajat Celcius. Nah, terus biasanya dalam radiasi benda hitam ini kita harus rubah dalam bentuk Kelvin. Nah, jadi tinggal langsung kita tambahkan 273 ya. 693 tambah 273 itu jawabannya adalah 966 Kelvin. Nah, kemudian intensitas maksimum. Biasanya intensitas maksimum itu terkait dengan ini terjadi akibat suhu doang, maka bisa kita kaitkan dengan yang materi pergeseran Wien ya.
Oke, terkait dengan materi pergeseran Wien. Pergeseran Wien di mana rumus yang kita pakai hanyalah sebenarnya ini terkait dengan konstanta ya sebenarnya ya. Oke, berarti lambda maksimum itu akan sama dengan yang namanya konstanta Planck ya, konstanta Planck per besar suhu mutlaknya. Kok konstanta Planck sih? Konstanta Wien ya, konstanta Wien, atau mungkin langsung aja kita masukkan. Ini sebuah konstanta yang besarnya adalah 2,9 dikali dengan 10 pangkat min 3 meter Kelvin ya. Oke, jadi ini per Kelvin suhunya. Jadi di sini karena berhubung ini adalah suatu konstanta, mungkin kita bisa inisialkan aja. Mungkin nanti dengan P atau mungkin konstanta Wien, berarti W aja kita kasih nama. Oke, so di sini katanya intensitas maksimum yang dipancarkan oleh permukaan tersebut itu terjadi ketika frekuensinya berapa. Oke, kenapa kok bisa ada hubungan sama frekuensi? Karena ada lambda. Ya kita tahu bahwa V sama dengan lambda F. Tapi karena berhubung ini terkait dengan radiasi benda hitam, maka V-nya ini setara dengan yang namanya C atau kecepatan cahaya. Lambda kali F, berarti lambdanya ini sama dengan C per F. Ya sudah, berarti langsung ini kalau kita rubah berarti C per F sama dengan mungkin langsung aja ya kita masukkan. Ini karena lambda per F berarti C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 per F sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 per T-nya itu sebesar 966. Maka 2,9 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan F sama dengan 966 kali 3 kali 10 pangkat 8. Nah, berarti F-nya itu besarnya adalah 966 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 2,9 kali 10 pangkat min 3. Maka besar F-nya itu berapa sih gitu ya. Berarti 966 kali 3 terus dibagi dengan 2,9, itu jawabannya adalah 999,31 kali dengan 10 pangkat berapa di sini? 11 ya. Karena kan 8 dikurang min 3 itu jadinya 11. Berarti kalau kita lihat jawabannya ternyata nggak ada nih angka 9. Berarti ini pakai pendekatan. Berarti F-nya ini kurang lebih sebesar 1000 kali 10 pangkat 13. Berarti ini Hertz ya satuannya ya. Ini Hertz, berarti kurang lebih 10 pangkat 3 10 pangkat 3 ini 10 pangkat 11 ya, kok 10 pangkat 13. 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat 11 Hertz, maka F-nya ini setara dengan atau kurang lebih sekitar 10 pangkat 14 Hertz ya. Jadi atau dari sini juga boleh kalau kalian mau bikinnya. Jadi di sini berarti kurang lebih F sama dengan 0,99 kali 10 pangkat ini mundur 3, ini nambah 3 ya. Jadinya 10 pangkat 14 Hz. Nah, berarti kurang lebih F-nya itu kurang lebih 1 kali 10 pangkat 14 Hz ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 33 jawabannya adalah yang B ya. Terkait dengan materi pergeseran Wien. Nah, berarti kalau kita lihat nih ternyata jawabannya dari versi pilihan gandanya sebenarnya bisa langsung aja ini kita bulatkan jadi 1000 ya. Kalau dilihat dari versi jawabannya ini 1000, terus ini dibulatkan jadi 3. Itu boleh ya, nggak ada masalah. Cuman takutnya ketika disuruh menghitung ya kurang lebih secara hitungan aslinya itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti masalah perhitungannya kalian mau bulatkan ini berapa ya bebas ya. Biasanya kalau kasusnya kayak gitu berarti pilihan gandanya ini nanti akan rinci dan palingan beda komanya ya pasti jauh ya. Karena terkait dengan pembulatan kalau kita bulatkan ya kita akan tahu maka jawabannya akan sedikit berbeda ya. Oke, jadi di sini ternyata jawabannya 0,9 kali 10 pangkat 14, tapi ternyata kalau tadi ini kita bulatkan ini 10 dan ini kita bulatkan jadi 3 ya, ini 1000.
Jadi kalau kita kerjakan seperti ini juga boleh ya. Misalkan F sama dengan 1000 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 3 dikali dengan 10 pangkat min 3, maka ini kan habis nih. Jadinya berarti F itu setara dengan, atau kurang lebih ya berarti. Ini kurang lebih 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat min 3, maka F-nya kurang lebih langsung ketemu 10 pangkat 14 Hz. Kalau kalian mau lakukan hal seperti ini ya boleh, nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 33-nya terlebih dahulu ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 34. Sebuah partikel bermasa sebesar M meluruh dari keadaan diam menjadi dua partikel, yang satu bermasa M dan yang satu lagi tidak bermasa ya. Besar momentum partikel yang bermasa M kecil itu berapa gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita bikin ini karena berhubung ya, satu lagi bermasa satu lagi enggak, jadi lebih make sense itu bahwa nomor 34 ini kalau saya punya M besar seperti ini, kemudian meluruh menjadi dua, pertama jadi M kecil, terus ini jadi sesuatu yang kita abaikan, maka kita bisa melakukan pendekatan di mana M ini sebenarnya kurang lebih ya nggak jauh dari M besar ya. Jadi bisa kita katakan sebenarnya momentum yang punya M kecil itu akan kurang lebih sama ya, akan kurang lebih sama dengan yang namanya momentum yang dipunyai oleh M besar. Ya sudah, berarti momentumnya kurang M itu sama dengan P nya M, maka setara dengan yang namanya M kali V, ya kan? Nah, oke. Jadi di sini kalau memang misalkan ya, kalau kita hitung berarti M kali V. Kenapa kok di sini ada M kuadrat kali C per M ya? P-nya M kecil itu setara dengan P-nya M besar. Alias kalau kita tulis ya M besar kali V. I see. Oke. Ini kan berarti boleh lah kalau kita bisa bilang berarti mungkin ini dengan kalimat seperti ini ya boleh kalau kita mau nulis M kali V atau M besar kali V juga boleh. Nah terus kalau terkait dengan V-nya ini bagaimana dapat carinya ya kan? I see. Oke. Di sini cuman berubah bentuk doang aja ya. Karena kan kalau misalkan untuk bentuk M kuadrat kali C per M besar itu sama aja kayak M kali C dong ya kan. Berarti ini kurang lebih adalah M kali C. Ya sudah. Atau sebenarnya kan M kali V. Tapi karena berhubung V-nya ini kurang lebih kecepatan cahaya ya sudah. Berarti ini kita ikutin berarti jadinya M kali C, maka jawabannya adalah yang D untuk nomor 34. Nah, cuman kalau memang kita hubungkan dengan benda, kalau energi kinetik, kalau misalkan kepisah seperti ini, gimana ya? Kalau bisa kita bilang, kayaknya kalau kita pakai yang EK sama dengan EK 0 kayak gitu, itu bukan kalau meluruh deh ya. Karena kan ada tuh yang rumusnya EK sama dengan E0 ditambahkan dengan sesuatu gitu kan. Itu boleh sebenarnya, cuman ternyata karena berhubung itu kan bukan meluruh ya, melainkan membahas benda yang mungkin awalnya diam terus bergerak. Seperti itu ya. Oke, berarti kita akan lanjut ke soal nomor 35. Dan untuk nomor 34 ini juga kalau misalkan nanti ada kesalahan atau ini mohon koreksiannya. Dan nanti kalau memang saya ketemu versi lainnya dan jawabannya ada selain D, mungkin akan saya share di kolom komentar saja ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, ke soal nomor 35. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 34-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 35. Dan untuk soal nomor 35, katanya sebuah roket bermasa M bergerak ke atas permukaan planet bermasa M besar berjadi-jadi R dengan kecepatan awal setengah kali kecepatan lepas. Oke. Terus kemudian tinggi maksimum roket dari permukaan planet itu berapa, ya kan? Jadi gini, kalau kita gambar untuk nomor 35, kita punya planet nih yang masanya M besar. Oke, kita punya M besar di sini.
Terus kemudian saya punya roket, saya anggap aja kotak aja. Katanya ini punya massa sebesar M kecil, massa roket itu sebesar M kecil. Kemudian ternyata punya kecepatan awal sebesar setengah kali kecepatan lepasnya, V lepas. Terus yang ditanya adalah kira-kira tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh ini berapa sih? Ya sudah, sebenarnya ini karena berhubung ini tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh berdasarkan gaya gravitasi di sini, berarti bisa berlaku hukum kekekalan momentum. Berarti EM1 itu sama dengan EM2 ya. Jadi ini kalau kita gambar, mungkin ini saya bikin di sebelah sini aja. Terus ini saya gambar. Jadi gambarnya tuh kurang lebih nanti dia akan bergerak kurang lebih di sini. Kira-kira ini berapa sih tingginya? Seperti itu ya. Ya sudah. Berarti ini terkait dengan EP1 ditambah dengan yang namanya tapi kalau misalkan kita pakai yang ini bisa nggak? Ya bisa dong. EP1 ditambah dengan EK1 terus sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. So dari sini kalau misalkan kita kelompokkan masing-masing aja deh ya kan. Atau kalau enggak, karena berhubung di atas ini posisi 1 di atas ya. Ini satu di atas, satu di bawah, 2 di atas. Dan karena berhubung ketika mencapai tinggi maksimum itu V-nya 0 di sini. Di sini VT-nya 0. Maka sebenarnya terkait dengan EP-nya ini, kan ingat ya, kita menghitung potensial itu terkait dengan yang namanya dari pusat gravitasi. Jadi kalau misalkan kita punya ini adalah hanya nilai hanya, ya oke, ini adalah hanya, berarti dari sini ke sini itu berapa? Ya dari sini ke sini sebesar R. Maka hitungannya sebenarnya si benda ini sudah punya sudah punya ketinggian dari pusat si gravitasi itu sebesar R-nya. Jadi kalau dari sini ke sini itu berapa? Ya R tambah H. Nah berarti EP1 sama dengan yang namanya M kali G kali H ditambah dengan yang namanya berarti ini setengah MV kuadrat sama dengan MGH2, ini MGH1 ini V1 ditambah dengan yang namanya 0. Oke, MGH1 berarti ini M dikalikan dengan percepatan gravitasi itu. Kalau kita punya konstanta gravitasi berarti G sama dengan, karena kan ini percepatan gravitasinya kan pasti berbeda dong ya kan, karena sudah beda ketinggian. Ya sudah, berarti G ini rumusnya adalah G dikali M besar per R kuadrat, per R ya seingat saya. Ya sudah, berarti untuk G1 berarti ini G dikalikan dengan M per R besar ditambah dengan yang namanya setengah dikali dengan M kecil. Ini M besar loh ya. Ini M kecil, ini M besar yang di sebelah kanan. Ya sudah, berarti dikali dengan V-nya adalah terkait dengan yang namanya setengah dari kecepatan landasnya. Berarti V0-nya ini setara dengan yang namanya setengah dikali dengan V lepas, di mana V lepas itu besarnya adalah akar 2 dari setengah dari 2 kali G kali M per R. Ya sudah, berarti ini setengah dikali dengan akar 2G kali M besar per R dipangkatkan 2 sama dengan M dikali dengan G-nya itu adalah berarti G dikali dengan M besar per R ditambah dengan H kecilnya ditambah dengan 0. Ya sudah, biarkan. Berarti dari sini karena berhubung sama-sama ada M, langsung kita habiskan aja. Terus kemudian jadinya berarti persamaannya adalah G besar kali M besar per R besar ditambah dengan yang namanya setengah dikalikan dengan seperempat kali dengan 2 dikali dengan GM per R besar sama dengan G dikali dengan M besar per R ditambah dengan H. Ya sudah, ada sama-sama GM, habiskan saja langsung ya. Ini dengan ini langsung habis. Jadinya berarti
Oke, jadinya 1/R besar itu ditambah dengan yang namanya ini jadinya 1/4 ya. Kan ini habis. Jadinya 1/4 atau 1/4R. 1/4R besar ini habis, sama dengan 1/R ditambah dengan H. Kan gitu ya. Nah, sebelah kiri kita sederhanakan terlebih dahulu, jadinya 4R. Jadinya 4 ditambah dengan 1 sama dengan 1/R ditambah H. Sehingga jadinya kalau ini kita lanjutkan, mungkin ini coret-coretan ini saya pindah ke sini aja. Terus kalau kita lanjutkan berarti jadinya adalah 5/4R sama dengan 1/R ditambah dengan H. Nah, oke, jadinya ini kalau kita kerjakan berarti 5 dikali dengan R tambah H sama dengan 4R. Artinya berarti 5R ditambah dengan 5H sama dengan 4R. Berarti 5H sama dengan, wah, ini kok jadi minus ya? Wait. Let's check. Why? Bener kok. 4 tambah 1, 5. 5R tambah 5H. Jadinya minus ya? Oh iya, ini mungkin ada alasan kenapa minus, dikarenakan karena berhubung di sini kita tahu bahwa di nomor 2 ini pasti bakal lebih kecil dibandingin sama yang nomor 1 dong. Bener nggak? Berarti ini kalau kita bisa bilang mungkin ini kita balik aja ya. Walaupun secara matematisnya nggak gini. Cuma berarti kurang lebih yang kita pakai berarti mungkin nggak gini aja kali. Mungkin kita ganti ya. Karena berhubung EP2 kalau ini kita berarti kita kerjakan terlebih dahulu deh ya. Ini kita susun dulu aja biar lebih bagus. Karena kan kalau ini kita kerjakan EP1 dikurang dengan EP2 sama dengan EK2 dikurang dengan EK1, berarti kan ini jadinya minus EK1 karena EK2 nya kan 0 nih, udah jelas banget. Oke. Terus berarti ini kalau kita kerjakan jadinya berarti EK1 ini akan sama dengan yang namanya EP2 dikurang dengan EP1. Tapi nggak mungkin ya. Karena apa? Kalau misalkan kejadiannya seperti ini, bisa kita pastikan bahwa EK-nya jadi minus dong. So, apa yang harus kita lakukan? Berarti supaya EK ini adalah sesuatu yang positif, mungkin cara bacanya aja kita balik. Karena biasanya kasusnya kalau energi kinetik itu atau energi potensial negatif, berarti cara bacanya salah, ya. Oke, jadi di sini EP2 secara potensial karena berhubung ketinggiannya makin gede, ya kan, maka G-nya makin kecil. Berarti karena berhubung gravitasinya makin kecil, maka EP-nya semakin kecil, ya. Jadi ini kita manipulasi aja sendiri. Nah, seperti ini ya. Kenapa kok dibalik? Karena kalau tidak begitu maka hasilnya akan negatif ya. Barulah di sini kita bikin jadinya setengah. Nah, oke, jadinya setengah mv kuadrat sama dengan ini jadinya berarti M kali G kali H1 dikurang dengan M dikali G dikali H2 dengan ini G2 ini G1 ya. Berarti ini langsung aja lanjut ke sini ya berarti ya. Jadinya setengah M dikali dengan setengah akar pangkat 2 dari 2GM per R dipangkatkan 2 sama dengan M dikali dengan G1 itu sebesar GM per R besar dikalikan dengan apa? Sorry. Ini per R kuadrat ya. Nah, terus untuk H1-nya itu sebesar R dikurang dengan M dikali dengan G besar kali M besar per R tambah H kuadrat dikalikan dengan yang namanya R ditambahkan dengan H. Sehingga ini dicoret, ini habis, ini sisa 1 ya kan. Ya sudah, berarti jadinya setengah, langsung M-nya langsung kita habisin aja juga ya. Berarti ini M-nya langsung kita habiskan. Berarti jadinya satu setengah dikalikan dengan 1/4 dikalikan dengan 2GM per R sama dengan GM per R dikurang dengan GM per R ditambah dengan H. Ya sudah, berarti ini GM nya langsung kita habiskan aja karena sama-sama ada GM.
Kemudian yang terjadi adalah ini jadinya berarti seperempat R sama dengan 1/R dikurang dengan 1/R tambah H. Kan gitu ya. Ya sudah, dari sini berarti 1/R tambah H itu akan sama dengan 1/R dikurangkan dengan 1/4R. Jadi 1/R tambah H itu sama dengan ini jadinya 4R, ini 4 kurang 1. Jadi berarti 1/R tambah H itu sama dengan 3/4R. Jadinya 4R sama dengan 3R tambah 3H. Berarti jadinya R sama dengan 3H. Berarti H-nya adalah 1/3R. Ya sudah, ternyata ketemu kan jawabannya adalah yang E untuk soal nomor 35 ya. Jadi biasanya ini bisa pakai betul hukum kekalahan energi mekanik. Cuman cara bacanya nggak sesimpel kayak biasanya. Karena kalau biasa yang kita pakai itu biasanya satu planet ya, terkait dengan benda di satu planet yang sama dengan percepatan gravitasi yang sama. Sedangkan ini dia melambat dikarenakan apa? Gravitasinya kan makin lama makin kecil ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi ini bukan masalah karena berhubung kecepatan kenapa kok percepatannya makin kecil? Karena gravitasinya semakin kecil. Ya sudah, makanya kenapa biasanya untuk mengerjakan soal yang ini alias yang di sini nih, biasanya lebih prefer dengan menggunakan rumus yang namanya delta EK itu sama dengan delta EP. Dan karena berhubung ini sama, jadi kita anggap sesuatu yang sama-sama positif ya. Jadi makanya jawabannya ketemunya sepertiga R. Kalau tadi kenapa minus? Karena titik acuan kita salah ya. Kita salah baca nih. Kalau misalkan emang kejadiannya seperti ini, maka EK-nya negatif. Berarti kebalik dong cara bacanya, seperti itu ya. Oke, so kita akhiri dulu untuk pembahasan kali ini karena kita sudah sampai nomor 35 ya. Jadi untuk nomor 35 jawabannya E. Dan di sini berarti terkait dengan di sini berarti jadinya EP1 dikurang dengan EP2 sama dengan EK2 EK1 dikurang di sini EK1 dikurang dengan EK2. Seperti itu ya. Oke. So terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like dan di share jika bermanfaat. So terima kasih juga yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. So juga terima kasih juga untuk yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini. So saya Heri Setiawan, kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.